Halo teman-teman, selamat datang di channel gue. Di video kali ini, gue akan ngasih tahu kalian bagaimana caranya merubah resolusi layar pada perangkat MacBook dan iMac. Mari kita mulai. Langkah awal, kalian bisa buka System Settings atau System Preference. Oke, setelah window-nya terbuka, selanjutnya kalian bisa scroll agak ke bawah lalu ke bagian display. Oh iya, dari tampilan sistem setting atau sistem preference ini akan berbeda ya, tergantung dari versi macOS yang teman-teman gunakan. Di video ini, gue menggunakan versi macOS Sonoma 14.4.1. Kalau teman-teman menggunakan versi yang di bawah Sonoma atau intinya berbeda dari Sonoma, jangan kaget dan jangan heran ya kalau tampilannya dari sistem preference atau sistem setting ini berbeda. Oke, kalian klik yang display, lalu di sebelah kanan akan ada 4 pilihan yang dihadirkan oleh Sonoma sendiri, macOS Sonoma. Ada larger text, ada yang tanpa nama ini. Gue jujur nggak tahu ini namanya apa. Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, ini namanya apa di di perangkat MacBook atau iMac teman-teman. Lalu ada default dan more space. Oke. Untuk larger text sendiri, resolusinya itu 1024 dikali 640. Di samping kanannya larger text yang tanpa nama ini, resolusinya 1280 dikali 800. Lalu resolusi yang gue pakai di MacBook gue sekarang itu 1440 kali 900. Lalu yang paling kanan ini ada more space, resolusinya itu 1680 kali 1050. Di video ini gue nggak akan switch ya untuk mengetahui perbedaannya. Gue hanya akan info aja bagaimana caranya. Tinggal diklik, lalu tinggal di apply atau di OK aja. Simple banget kok. Kok dikit banget? Di video ini hanya ada 4 opsi resolusi. Tenang. Teman-teman bisa pilih resolusi yang lebih banyak ya. Tapi tergantung device yang teman-teman gunakan saat ini. Tergantung. Apakah device teman-teman yang pakai sekarang ini support banyak resolusi atau tidak. Caranya bagaimana untuk melihat resolusi lebih dari 4 yang sudah disediakan. Teman-teman bisa klik advance. Oke, lalu akan ada pilihan show resolution as list. Mungkin di perangkat teman-teman tidak ada opsi ini. Ya berarti teman-teman hanya bisa memilih 4 template resolusi bawaan perangkat teman-teman. Tapi kalau perangkat teman-teman ada opsi show resolution as list, teman-teman bisa di checklist. Oke, setelah itu klik done. Nah, maka akan muncul resolusi-resolusi sebagai list. Sebenarnya versi angka aja sih. Yang kayak gue jelasin tadi ya, 1680, 1440, 1280, 1024. Atau kalian bisa di turn on atau nyalakan opsi yang show all resolution. Ini gue klik, nah akan tampil lebih banyak lah. Oke, di MacBook tahun M1 yang 2020 sendiri support resolusi 2560 kali 1600. Ini resolusi tertinggi. Atau 2048 kali 1280, 1920 kali 1200 dan lain sebagainya. Jadi di MacBook ini support resolusi 8 resolusi saja. Oke. Perbedaannya apa? Jelas perbedaannya ada pada resolusi di layar, tampilannya lebih kecil, pixelnya lebih rapat, dan tentunya lebih bagus. Begitu. Oke, mungkin akan gue jelaskan beberapa opsi ya di display biar sekalian teman-teman paham. Di bawah resolusi ada slider untuk brightness.
yang gunanya untuk mengatur brightness dari perangkat yang teman-teman pakai. Atau kalau teman-teman mau automatically adjust brightness, ini bisa di on atau di off kan. Ini sesuai dengan room ambience. Kalau ruangan teman-teman gelap, akan menyesuaikan tampilannya. Kalau ruangan teman-teman terang atau ada direct sunlight, maka tampilan di MacBook atau di iMac-nya akan di-adjust secara otomatis oleh sistem. Oke, di bagian bawah ada True Tone. Teman-teman bisa belajar ya mengenai True Tone di Google. Jangan malas. Lalu yang di bawah True Tone ada color profile. Ada beberapa color profile yang bisa teman-teman pilih. Di antaranya ada color LCD yang gue gunakan saat ini. Lalu ada apa nih? ACES CG linear, Adobe RGB, Display P3. Nah, untuk ini yang Epson PG ini proyektor yang digunakan di kantor gue untuk meeting. Jadi color profile-nya muncul ya di MacBook yang gue pakai. Ada generic RGB, HDMI, InFocus, Nitbar. Ini dipakai di kantor gue juga, dan beberapa color profile lainnya. Lalu teman-teman juga bisa customize color profile-nya. Bisa ditambahkan atau dikurang. Coba kalau klik tambah, oke, color ini gue nggak akan deep down ya, gue nggak akan coba karena gue jujur kurang ngerti dengan display calibration. Oke, ini down saja lah ya. Oke, lalu ada di bawahnya advance yang gue jelasin tadi untuk memunculkan resolusi sebagai list di on atau off kan. Lalu di bagian bawah ini ada link to Mac or iPad. Allow your pointer and keyboard to move between any nearby Mac or iPad. Oke, jadi ini bisa dibilang sebagai itu ya, kayak layar tambahan tapi sama-sama perangkat Apple. Misalkan gue punya iPad nih, iPad-nya bisa gue taruh di samping MacBook sebagai secondary screen. Lalu gue bisa connect iPad tersebut dengan MacBook gue, dan sebagai iPad tersebut sebagai layar kedua gue, secondary display gue. Jadi gue bisa pakai iPad tersebut sebagai secondary display. Ini ada pilihannya, ada push through edge display to connect nearby, automatically reconnect to any nearby Mac or iPad. Ini nggak akan gue sentuh karena gue nggak punya device Mac atau iPad yang kedua. Jadi gue cuma punya satu device saja. Gue akan klik down. Oke, itu advance. Lalu ada pilihan night shift. Night shift ini sebenarnya mengurangi sinar biru di layar device yang teman-teman pakai. Mengurangi sinar biru bisa dijadwalkan. Oke, sunset to sunrise. Nah, ada custom juga, ada off. Kalau off itu nonaktif. Kalau di custom teman-teman bisa set night shift-nya sendiri, misalkan dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi, atau dinyalakan sampai besok, sampai pergantian hari. Teman-teman juga bisa cek color temperaturnya, bisa dirubah less warm atau agak tengah-tengah. Dia nggak ada, bukan 3 opsi aja ya. Jadi teman-teman bisa di slider, jadi bisa pilih less warm atau more warm. Oke, done. Gua akan off yang ini. Done. Oke, mungkin sekian dulu ya tutorial bagaimana caranya merubah resolusi layar pada perangkat Mac yang kalian gunakan. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa berguna untuk teman-teman lainnya. Komentar di kolom komentar kalau ada masukan, kritik dan saran, saya persilahkan. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel gue karena gue akan bikin video singkat seperti ini. Oke, bye.